Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda yang soleh dan soleha? Bunda harap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat ya belajarnya walaupun di rumah saja. Hari ini kita belajar tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran keempat. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal yang baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serewangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serewangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serewangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walaupun demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri, melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya, terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun, belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Nah, ini peta pikiran. Yang pertama kita harus isi judul. Nah, judul cerita tadi pentingnya tegur sapa. Sedangkan tokoh di dalam cerita tadi Nenek Ija, Pak Tulus. Sifat dalam tokoh tadi ada Nenek Ija, mandiri, dan Pak Tulus suka menolong. Tempat cerita tadi berada di Kampung Serewangi. Awal ceritanya kedekatan warga Serewangi, sedangkan akhir ceritanya tegur sapa membangun kepedulian. Selanjutnya pesan moral yang kita harus saling membantu dalam kesulitan.
Selanjutnya, berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Yang pertama, Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Kedua, Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Dan ketiga, Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Selanjutnya, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Dengan membantu warga, Pak Tulus mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga. Dan selanjutnya, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga kampung Serowangi berdasarkan cerita di atas. Yang pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedua, ketika berpapasan mereka saling menegur. Dan ketiga, warga yang akan bergantian menjaga nenek Ijah sampai pulih. Dan keempat, semuanya sukarela membantu. Tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga kampung Serowangi berdasarkan cerita di atas. Yang pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedua, ketika berpapasan mereka saling menegur. Dan ketiga, warga yang akan bergantian menjaga nenek Ijah sampai pulih. Apakah warga kampung Serowangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Warga kampung Serowangi sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila karena menjaga persatuan dan kerukunan. Sebutkan sikap baik apa saja yang dapat dicontoh dari warga kampung Serowangi, yaitu saling bertegur sapa, kedua saling menolong, ketiga peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, apakah ada sikap lain yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ada. Nah, sila itu sendiri simbolnya adalah pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, berikut ini contoh-contoh kegiatan mengamalkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Keempat, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Kelima, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Keenam, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Ketujuh, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini contoh sikap-sikap yang termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak terapkan dalam kehidupan masing-masing ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.